Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah studi SKI MTSMA akan memaparkan materi kami yang berjudul Islam di Andalusia. Materi ini disusun oleh Nurul Komariah dan saya sendiri adalah Puspa Yuli Astuti. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan materi ini terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah masuknya Islam di Andalusia. Kedua, kapan masa kejayaan Islam di Andalusia. Dan yang terakhir adalah apa yang menyebabkan kemunduran Islam di Andalusia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Penaklukan wilayah Andalusia ini dilakukan oleh Daulah Umayyah. Sebelum misi penaklukan ke Andalusia, umat Islam sudah menyelesaikan penaklukan di Afrika bagian utara, yaitu pada tahun 644 Masehi. Penaklukan tersebut telah sampai ke ujung perbatasan terjauh kawasan Maroko hingga tepian Laut Atlantik. Kemudian mereka akan melanjutkan ekspansi perluasan wilayah ke arah utara, menyeberangi Selat Gibraltar, lalu masuk ke daerah Spanyol dan Portugis, atau orang Arab biasa menyebutnya adalah daerah Andalusia. Sebelum Islam masuk ke wilayah ke Spanyol atau Andalusia, tepat pada 507 Masehi, daerah tersebut sudah dikuasai oleh bangsa Gatia di bawah kepemimpinan Raja Roderick yang terkenal dengan tekanannya. Dan misi penaklukan Andalusia ini dimulai pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan mengutus Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara waktu itu. Selanjutnya, misi penaklukan wilayah Andalusia. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Tarif bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus oleh Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Tugasnya ini adalah untuk menyelidiki bagaimana keadaan Andalusia waktu itu sebelum diadakannya penyerangan atau penaklukan oleh prajurit yang memiliki pasukan yang banyak. Yang kedua yaitu setelah Tarif bin Malik pulang ke daerah Afrika Utara dan tidak mendapatkan penyerangannya begitu berarti, maka Tariq bin Ziyad sebagai pasukan penakluk diutus oleh Musa bin Nusair berangkat pada tahun 711 Masehi dengan jumlah pasukan yaitu sebanyak 7.000 orang. Pasukan Islam pun bergerak dan menyeberangi Selat Gibraltar. Kemudian Raja Roderick selaku penguasa Andalusia waktu itu, ketika mengetahui kabar pergerakan kaum muslimin hingga sampai ke Cordovia, ia pun segera bergerak ke Toledo, lalu menyiapkan prajurit sebanyak 100.000 prajurit. Melihat kekuatan tidak setara, maka Tariq bin Ziyad mengirimkan pesan kepada Musa bin Nusair untuk mengirimkan kembali atau meminta bantuan untuk mengirimkan prajurit. Kemudian Musa bin Nusair mengutus Tarif bin Malik dengan memimpin 5.000 prajurit. Selanjutnya adalah peperangan dilakukan di lembah Barbete pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Pertempuran tersebut berlangsung selama 8 hari lamanya dan kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah Andalusia berhasil ditaklukkan, maka Musa bin Nusair pada tahun 712 Masehi melakukan penaklukan kota-kota yang dilalui saat menuju Andalusia untuk menemui Tariq bin Ziyad. Kota tersebut seperti Sidonia, Carmonia, Seville, dan Merida. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Setelah mengalami kemenangan, maka Daulah Umayyah mulai memerintah Andalusia selama kurang lebih 7,5 abad.
Perkembangan Islam di sana pun dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode pertama ini dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, kepemimpinan mulai digantikan oleh seseorang dengan gelar Amir, dan penguasa pertamanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari tentara Bani Abbasiyah. Yang ketiga adalah periode ketiga pada tahun 1912 sampai 1013 Masehi, yaitu mengalami masa keemasan dan kejayaan umat Islam yang ada di Andalusia dan dipimpin oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode keempat, yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Andalusia ini mulai terpecah menjadi 30 negara kecil dan di bawah pimpinan raja-raja golongan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari makalah, yaitu periode kelima, yaitu muncul dinasti Morabitun dan Mawahidun. Dan yang terakhir, periode keenam, yaitu kekuasaan Islam di Spanyol hanya tersisa di Granada, dan berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Adapun penyebaran agama Islam di Andalusia dilakukan setelah kaum muslim mengokohkan kedudukannya. Mereka pun mulai mengajarkan Islam kepada masyarakat di sana. Penduduk Andalusia pun menjadi bagian dari pasukan Islam dan pendukung agama. Lanjutnya poin B, yaitu masa kejayaan Islam di Andalusia. Pada masa kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia berlangsung pada awal periode ketiga pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam membahas masa kejayaan Islam di Andalusia ini, yaitu kami memilih salah satu tokoh sentral, Abdurrahman III An-Nasir. Abdurrahman menuntut semua warganya agar tunduk tanpa syarat dan tidak memandang kelas dan kepercayaan. Selain itu, ingin mengembalikan stabilitas Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, pencapaian Abdurrahman III. Yang pertama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan yang kedua bidang pembangunan, ketiga dalam bidang pendidikan, dan yang keempat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, adapun kemunduran Islam di Andalusia, yaitu adanya beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran adalah yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua, keterpurukan ekonomi. Dan yang ketiga, terasing Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing, yaitu jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Adapun yang keempat, konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.